Kali ini saya akan membicarakan tanda-tanda ciri-ciri orang yang fana di dalam pelaksanaan zikrullah. Bagaimana ciri dan tanda-tandanya? Ini akan kami bicarakan dalam video ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil iwal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwanul Muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara subscriber yang kami hormati. Saya mengucapkan terima kasih atas dukungan saudara-saudara yang telah memberikan subscribe terhadap channel ini dan juga yang telah meluangkan waktu untuk menonton video-video kami. Kami juga mengucapkan terima kasih atas dukungan saudara itu semua. Mudah-mudahan dukungan tersebut merupakan amal ibadah bagi anda di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ikhwanul Muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita melakukan zikir, kita tidak bisa membedakan apakah kita melakukan zikir itu sudah sampai pada tingkat fana atau kita tertidur. Kali ini saya akan membicarakan tanda-tanda ciri-ciri orang yang fana di dalam pelaksanaan zikrullah. Bagaimana ciri dan tanda-tandanya? Ini akan kami bicarakan dalam video ini. Karena ini penting, saudara-saudara. Sebagaimana yang saya katakan tadi, kita tidak tahu apakah kita tertidur ataukah kita fana. Karena kita tidak mengetahui ciri-ciri dan tanda-tandanya fana di dalam zikir itu seperti apa. Untuk itu, ikuti video ini sampai selesai. Dan bagi saudara-saudara yang baru berjumpa dengan channel ini, jangan lupa subscribe, like, and share. Terima kasih. Ikhwanul Muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya akan membicarakan fana di dalam zikir kalbi. Ketika kita melakukan zikir kalbi, mengucapkan ismu zat Allah, 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 Allah di dalam hati dengan jumlah yang banyak sekali, paling sedikit 5.000 atau lebih banyak lagi 11.000. Biasanya ketika di dalam zikir itu dengan kafiat mata ditutup dan duduk bersila, pusat perhatian kita ke tengah jantung, 2 jari di bawah puting susu kiri. Di saat seperti itu, ada kecenderungan ketika kita sedang asik melakukan zikir, tanpa kita sadari tasbih itu jatuh dan kita seperti mau tertunduk ke depan, seperti mau rebah ke depan. Nah, ada yang bertanya, apakah ini fana ataukah saya tertidur? Kalau zikir seperti itu, namanya Anda tertidur di dalam zikir, bukan fana.
Yang fana itu tidak seperti itu, saudara-saudara. Yang fana itu manakala kita melakukan zikir, kita zikir terus Allah, 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 Allah. Yang pada zikir yang 1000, 2000, kita masih sadar dengan tubuh jasmani kita ini. Kita merasakan kulit kita digigit nyamuk, dipantak rangi. Masih kita rasakan gigitan nyamuk itu. Lalu kita terus menzikir, menyebut Allah, Allah di dalam hati. Sampai tidak merasakan lagi gigitan nyamuk itu. Dan kemudian kita tidak lagi menyadari tubuh kita yang kasar ini. Dan kita tetap zikir Allah, Allah, Allah. Pusat perhatian kita tetap ke ujung jantung. Nah, pada saat seperti itu, yang kita sadari ketika itu hanya satu saja, bahwa kita sedang melakukan zikir. Kita sedang menyebut Allah, Allah, Allah. Namun pada saat yang sama, kita tidak lagi menyadari tubuh yang kasar ini. Pada saat yang sama, kita tidak menyadari kita berada di mana. Pada saat yang sama, kita tidak menyadari kita sedang berada di mana. Yang kita sadari cuma satu saja. Kita sedang melakukan zikir Allah, Allah, Allah. Nah, kalau Anda sudah sampai pada tingkat seperti itu, ingatan kita, kesadaran kita bahwa kita sedang berzikir dan kemudian tasbih itu tetap berjalan dengan telunjuk Anda. Tetapi Anda tidak menyadari bahwa Anda sedang menghitung tasbih. Anda tidak menyadari tubuh jasmani, lingkungan dan segala macamnya. Yang disadari hanya satu saja, bahwa kita menyebut-nyebut nama Allah. Bahwa kita dalam keadaan zikrullah. Namun kita tidak menyadari alam sekitar kita. Kita tidak menyadari alam lingkungan kita, alam jasmani, alam syariat ini. Maka ketika itu Anda sudah dikatakan fana. Berapa lama Anda tahan seperti itu? Di dalam kitab-kitab tasawuf dikatakan barang siapa yang bisa fana 1 menit, ia sudah bisa dikatakan mempunyai ciri-ciri kewalian. Nah, kalaulah Anda bisa bertahan seperti itu 1 jam, 2 jam, ini sungguh luar biasa sekali. Salah satu contoh seorang murid kami, ketika dia berzikir subuh, sadarnya setelah jam 7 pagi saja, dibangunkan oleh anaknya. Ya, bangun ya, antarkan adik sekolah. Dia dibangunkan untuk diminta diantarkan ke sekolah oleh si anak. Ketika itu baru dia sadar bahwa dia sedang melakukan zikir. Namun pada saat dia melakukan zikir dari subuh sampai jam 7 pagi itu, dia tidak menyadari apapun sama sekali. Dia tidak menyadari dirinya sendiri. Dia tidak menyadari lingkungannya sendiri. Yang dia sadari hanya satu, dia sedang melakukan zikir Allah, Allah, Allah. Kesadaran yang tetap bertahan selama 1 jam, 2 jam, 1000 zikir, 2000 zikir, 10.000 zikir. Dengan posisi sadar kita, ingatan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita tidak sadar lingkungan dan jasmani kita sendiri. Itu tanda Anda sudah fana. Tetapi kalau orang tidur, lain lagi. Dia tidak sadar dia berzikir. Itu beda. Ketika dia tidak sadar sedang berzikir dan kemudian tasbihnya jatuh dan dia terbungkuk ke depan, itu menunjukkan dia itu tertidur, tidak fana. Oleh karena itu, yang perlu Anda ketahui bagi pelaku-pelaku zikir, bagi orang yang melaksanakan spiritual practice, yaitu melakukan riadah-riadah, pelatihan-pelatihan spiritual untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, perlu mengetahui bahwa Anda fana atau tertidur. Cirinya, tandanya seperti yang kami katakan tadi. Apabila Anda sudah sampai pada tingkat seperti itu, yang menjadi persoalan, kondisi fana Anda seperti itu berapa lama? Karena kadang-kadang saudara-saudara,
ketika kita tetap terkonsentrasi ingatan, sebutan-sebutan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, berapa saat kemudian kita tersadar ke alam jasmaniah ini. Berapa saat kemudian kita tersadar kepada lingkungan kita ini, bahwa kita sedang ditikar sembahyang, bahwa kita sedang berzikir, bahwa kita merasakan digigit nyamuk. Ketika itu fana Anda mulai dari awal tadi sampai Anda merasakan alam jasmani berapa lama? Kalau dari fana sampai Anda sadar kembali kepada alam jasmani, ada waktunya 10 menit, 5 menit, atau 1 jam, itu sungguh-sungguh sudah luar biasa. Tinggal lagi Anda meningkatkan secara terus-menerus fana tadi di dalam zikrullah yang harus Anda pertahankan. Dan itu perlu Anda latih secara terus-menerus. Fana itu tidak bisa dicapai hanya dengan zikir 1000, 2000. Tidak bisa dicapai hanya dengan 30 menit. Bahkan 1 jam belum tentu bisa menghasilkan tingkat fana itu. Bahkan ketika kita zikir 1000 sampai 5000, perasaan kita selalu gelisah, tidak nyaman. Ketika kita digigit nyamuk terasa juga. Dan bahkan yang lebih naifnya lagi, selama melaksanakan zikir tersebut, panik-panik, rangkik-rangkik terasa juga. Ini berarti Anda jauh dari makam fana. Ini yang harus Anda usahakan agar tidak merasakan rangkik-rangkik lagi, tidak merasakan panik-panik lagi, tidak ada kesal dalam diri kita lagi, tidak lagi kita merasakan tubuh jasmani, tidak lagi merasakan lingkungan kita. Kita sudah masuk ke alam zikrullah itu sendiri. Ketika sudah masuk ke alam zikrullah itu sendiri, kesadaran kita hanya kepada zikir itu sendiri, tidak yang lain. Itu disebut dengan fana. Demikian saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.